ini ya Tuhan, menyenangkan hati. Kami mengucap syukur apabila sampai hari ini kami terus bergumul, kami terus berusaha untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kami tahu Tuhan tidak mudah karena ada begitu tantangan yang kami hadapi, ada banyak begitu tantangan yang kami hadapi, yang sering kami alami di dalam kami untuk setia kepada Tuhan. Namun kami yakin dan percaya ketika kami terus berharap kepada mohon belas kasihan daripada Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu yang ajaib itu akan terus menyertai kami sehingga kami menang atas setiap percobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua, kami merindukan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak akan sia-sia, tetapi dia akan seperti benih yang jatuh di dalam hati kami di tanah yang subur, dan akan bertumbuh dan akan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami dan berdampak bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan untuk saudara-saudara kasih Tuhan. Shalom. Pada hari ini setiap gereja memasuki agenda yaitu Prapaskah, ya, karena memang bulan depan kita akan memasuki gereja yang disebut dengan Paskah, ya, hari besar yang diakui baik gereja Protestan maupun Katolik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan agenda gerejawi, maka terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara akan membacakan ayat 2 dan ayat 13 kita bacakan bersama-sama ya. Baik. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Situ ia tinggal banyak dan dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu dia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di humuman bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia memberikan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sama-sama 2-3 ya. Sesudah iblis menghadiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, judul khotbah pada hari ini yaitu menang atas pencobaan. Yesus merupakan teladan bagi kita semua dalam menang atas pencobaan. Amin. Ya. Nah, menariknya adalah Yesus yang setelah dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, dan bahkan Injil Lukas berkata Yesus yang penuh Roh Kudus itu karena dia baru selesai dibaptis oleh Yohanes, dan kemudian tibalah masanya maka iblis mencobai dia.
Dan sebelumnya Yesus telah berpuasa selama 40 hari. Jadi Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia berpuasa di padang gurun selama 40, dan dia berpuasa selama 40 hari. Kemudian dari situ dia dicobai oleh iblis. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, menariknya adalah iblis ini ya ingin sekali mengetahui sejauh apa siapa Yesus ini sebenarnya. Siapa sih Yesus ini sebenarnya? Kalau kita perhatikan secara sesama, nanti ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh iblis yang sebenarnya sedang bertanya, ini orang siapa? Nah, oleh sebab itu maka di sana dimulai dengan kalimat, ya, jika engkau anak Allah. Jadi iblis belum benar-benar yakin bahwa ini adalah Mesias anak Allah. Belum. Tapi iblis sedang menyelidiki apakah dia inilah Mesias yang dijanjikan. Dan untuk memastikan bahwa benar ini Mesias anak Allah yang dijanjikan itu, maka iblis pun mencobai dia. Menariknya adalah pencobaan itu dilakukan setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, ya, tidak makan dan tidak luar biasa ya. Kita tidak sedang membahas puasa pada hari ini, ya. Kita akan memfokuskan kepada pencobaan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pencobaan yang pertama yang disodorkan oleh disodorkan oleh iblis kepada Yesus adalah berkaitan dengan hal fisik atau jasmani, atau kebutuhan lahiriah. Perhatikan di sana. Yang pertama, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa? Roti. Ini yang pertama. Jadi roti. Dalam suasana yang baru selesai berpuasa, siapapun dia, termasuk Yesus, pasti sangat-sangat haus dan sangat-sangat lapar. Kita puasanya di sini dari pagi cuma sampai jam 12. Itu pun rasanya sudah mau mati. Baru dari pagi itu, ya, sampai jam 12 rasanya udah haus, lapar, minta ampun. Ya. Tetapi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan seandainya kita kalau baru saja selesai puasa dan ada teman yang menyodorkan makanan dan minuman, apalagi makanan yang enak, ditolak atau diterima? Diterima kan? Cepat-cepat. Dan memang kalau namanya selesai berpuasa, artinya memang dalam waktu yang sudah mencukupi, batas yang sudah mencukupi, dan memang tiba saatnya untuk berbuka puasa. Dan Yesus pun ini tiba saatnya untuk berbuka puasa. Karena di sana dikatakan setelah. Jadi memang setelah selesai. Dan memang Yesus harus makan dan minum karena sudah genap masa puasanya. Ya kan? Cuma masalahnya di mana? Masalahnya adalah yang menyodorkan itu adalah siapa? Iblis. Dan iblis sedang mencobai Yesus. Nah, saudara-saudara dikasih pencobaan itu yang pertama adalah pencobaan berkaitan dengan hal fisik, hal lahiriah jasmani, yaitu tentang makanan. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kenapa si Yesus tidak mau mengikuti? Karena Yesus hendak menegaskan kepada iblis bahwa sesungguhnya yang pertama, dia tidak tunduk pada pencobaan itu, dan dia tidak tunduk kepada rayuan itu. Dan yang paling penting adalah jawaban Yesus, saudara. Ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yang pertama. Jadi pencobaan yang pertama adalah berkaitan dengan hal lahiriah, makanan. Roti melambangkan makanan.
Tapi Yesus menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dan itu dikutip saudara dari mana? Dari kitab Ulangan 8 ayat yang ke-3. Ulangan 8 ayatnya yang ke-3. Yesus mengutip itu. Apakah Yesus tidak dapat mengubah roti menjadi batu menjadi roti? Gampang. Gampang sekali. Jangankan mengubah batu menjadi roti, membangkitkan orang mati saja Yesus sanggup lakukan. Amin. Tetapi persoalannya adalah Yesus tidak mau tunduk pada rayuan dari si iblis. Pencobaan yang sering dialami baik Yesus yang adalah teladan kita dan kita pun sebagai manusia dan anak-anak Tuhan adalah berkaitan dengan hal makanan, berkaitan dengan hal fisik. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita dengan hal-hal fisik, hal-hal yang lahiriah, kita bisa jatuh dan bahkan terjerumus ke dalam dosa. Mulut kita, perut kita, ini seringkali menguasai pikiran dan bahkan hati kita. Perut ini sejengkal, mulut ini kecil, tenggorokan, lidah apalagi. Dan rasa itu saudara, rasa itu hanya di sini saudara, di lidah. Kalau sudah lewat kerongkongan, ini tenggorokan nih, nggak ada lagi rasa. Jadi seenak apapun makanan, dia hanya enaknya di mana? Sini. Mau makanan apa yang paling enak? Kalau orang Batak tuh makanan yang paling enak bagi mereka adalah babi panggang, sang-sang, ya kan? Terus apa lagi? Lapet. Kemudian kalau Batak lagi arsik ikan mas. Banyak makanan enak-enak itu saudara. Dan itu membuat kita lapar juga hari ini, ya kan? Makanan apalagi kalau makanan Chinese food, buyung hai, cap cai, hai hai. Orang Batak kalau bilang hai hai itu kaki, ya kan? Capcay itu adalah sayuran tapi dalamnya ada udang, ada bakso, makanan enak sekali. Buyung hai itu adalah telur didadar, terus dipakai lagi tepung, terus ada sausnya, pokoknya enak. Belum lagi makanan yang lain, waduh enak sekali dan membuat kita semua lapar. Namun pertanyaannya adalah apakah kita bisa menguasai diri kita dan tidak terjerumus dalam dosa ketika kita takluk kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Ada banyak orang mencuri karena lapar. Ada banyak orang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan karena ingin makan. Ada banyak orang yang ingin menikmati tetapi malas bekerja dan akhirnya melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Takluk kepada hal-hal lahiriah, takluk kepada perutnya. Yesus menegaskan kepada kita yang pertama, apa itu? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Di dalam Injil Matius, coba kita lihat karena ini memang paralel, ya. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Matius lebih jelas di dalam ayatnya. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang tidak dicatat oleh Lukas, yaitu apa tadi? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang tidak dicatat oleh Injil Lukas. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak hanya hidup dari roti,
tetapi kita juga hidup dari firman Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya hidup kita ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal fisik jasmani, tapi apa? Ada hal rohani. Dan Paulus sudah pernah dan Rasul Paulus jelaskan, itu apa? Hidup kita ini, ya, ada yang disebut kelihatan, ada yang disebut hal yang tidak kelihatan. Tubuh fisik kita ini kelihatan, tetapi segera akan habis. Tetapi ada hal yang esensial, yaitu hal apa? Batinia, manusia batinia kita, rohani kita, yang harus diisi dengan apa? Yesus katakan apa? Dengan firman Tuhan. Fisik kita ini terbatas. Kalaupun kita bisa mencukupinya, paling batasnya nanti 80 tahun habis. Tetapi hal batinia yang tak kelihatan itu bersifat abadi, tak terbatas oleh waktu. Itulah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tertuju kepada hal-hal lahiriah, tetapi kita lupa ada hal-hal yang bersifat batinia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya teringat dulu waktu saya STM, saya selain terjerumus kepada memakai benda-benda terlarang, ya, selain itu saya tergiur. Saya tergiur, kenapa? Di dalam komplek kami itu semua anak remaja, pemuda, dan bahkan bapak-bapak itu semua, ya saya bukan ini, memakai semua. Ya. Saya pikir gitu, dan bahkan dulu kalau ini kalau udah nakal gitu, udah terjerumus begitu. Nih orang tua bilang nih uang sekolah, ini uang les. Nah, saya dulu les bahasa Inggris, les bahasa Inggris, tapi tergiur, duit, wah ada duit, uang sekolah ada duit. Karena saya tahu tempatnya, karena saya tahu bandarnya. Saya ajak teman saya, ayo kita ke sana. Sono beli banyak langsung, banyak, dan itu bisa diketeng, tahu diketeng? Dari banyak begitu dikecil-kecilin dan dijual ulang, itu menggiurkan. Dapat duitnya berkali lipat. Jadi saya tergiur waktu itu. Cukup lama saya lakoni itu. Kenapa? Selain saya dapat duit, kebutuhan saya untuk pakai juga terpenuhi. Akhirnya dari situ saya kelola, dapat duit dan saya bisa pakai juga. Sampai begitu. Dan itu dilakukan apa? Karena untuk memenuhi hal fisik, ketercukupan. Ada lagi banyak orang yang melakukan hal-hal yang lain, merampok, mencuri, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan orang firman Tuhan. Dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan banyak. Jambret. Kalau saudara dulu zaman tahun 2000 awal, waktu saya merantau ke UKI itu mengerikan. UKI itu ngeri. Itu di trotoar itu semuanya itu orang jualan rame. Bukan kayak sekarang, itu kan trotoarnya udah bersih. Itu semua ada kayak kios kecil semua. Di seberang sana sama di seberang sini itu rame sekali. Penuh. Itu kalau kita lewat aja jalan hati-hati. Tas bisa gaet, copet. Dan di Senen itu saya kehilangan. Saya dengan ibu waktu kuliah tuh naik bis kota, duduk, ya. Ibu di sini dan satu orang sini. Tuhan, ternyata bapak-bapak itu, saya taruh handphone di sini. Handphone. Dulu zaman tahun itu kan handphone cukup mahal itu. Dan itu bukan handphone saya, handphone ibu hilang. Cukup tahun itu udah lumayan itu. Dulu ya kita ngobrol gitu. Asik lah namanya juga baru pacaran ya. Asik banget ngobrol pokoknya lah. Dari Senin kami itu, ya, saya lupa dari atriumnya atau biasanya saya ajak makan biasanya. Pokoknya asik banget lagi ngobrol sampai ke Romangun turun baik-baik gitu kan. Mana handphone? Iya mana handphone? Mana handphone?
amsyong, hilang. Sudah dicuri. Di Senen saya itu cukup banyak pengalaman. Kemudian waktu masih kuliah juga, saya buat tas, saya dari Senen juga, ya, di pasar. Itu dulu masih berantakan gitu. Tas saya, sebenarnya di tas itu nggak ada apa-apa. Dia sudah silet. Saya lihat kok ada jalan kaki ya, tapi saya jalan cepat, dia kayak ada yang ngikutin gitu. Pas saya lihat kabur dia, lari. Itu dulu di jalan itu banyak jual pakaian bekas. Di jalan pokoknya kan atrium ya, seberang itu banyak sekali. Kabur dia. Saya lihat dan robek. Yang kedua, yang ketiga sama ibu lagi di Senen Metro Mini, maaf. Nah ini pas masuk dari pintu kan sampingnya, pintu samping, ibu di belakang kan. Tiba-tiba dari tengah itu ada juga orang nabrak saya, pura-pura jatuh. Dia pegang kaki saya. Saya kira saya merasa bersalah kan, karena saya tabrak. Padahal dia nabrak sebenarnya, tapi dia pura-pura jatuh. Saya pegang, Pak, saya bilang gitu kan. Pas begitu, ternyata dari belakang dia mau ambil dompet saya. Jadi kita dialihkan ke sini menolong ini, dompet diincar dari belakang. Untung ibu ada di belakang. Bapak saya copet, langsung kabur dia. Banyak pengalaman-pengalaman juga yang sebenarnya kita bisa alami melalui itu semua. Kenapa? Demi untuk memenuhi kebutuhan hal fisik. Banyak orang melakukan kejahatan untuk dicukupi hal-hal fisik. Tetapi kalau kita pahami firman Tuhan ini benar-benar, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja. Itu artinya apa? Biarlah fisik kita ini kekurangan. Biarlah apa yang kita makan biasa-biasa saja. Biarlah apa yang mungkin kita makan sederhana saja. Tapi jangan sampai tergiur dengan untuk mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang tidak benar. Amin. Itu yang pertama. Yesus tegaskan kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, apakah iblis tinggal diam? Tidak, dia lanjutkan lagi, saudara. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 4, ya, memperlihatkan kerajaan dunia itu paling yang terakhir, saudara. Jadi susunan Matius 4 dan Lukas 4 itu ada sedikit perbedaan susunannya. Ya, kalau kita ikuti dalam Matius 4, pencobaan yang kedua itu adalah pencobaan ya yang berkaitan dengan, yaitu coba lihat ayat 5 ya. Ayat 6. Lalu berkata, jika engkau adalah, jatuhkanlah dirimu. Ya, jadi Matius katakan yang pencobaan yang kedua adalah berkaitan dengan menjatuhkan diri, dan mengenai engkau ada firman Tuhan, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka menatang engkau. Nah, sedangkan di dalam Lukas ya, itu ada pada pencobaan yang berikutnya. Ya. Oke. Nah, kalau saya ikutin secara runut, maka saya setuju dengan Matius. Dari hal fisik, maka berlanjut kepada hal yang bersifat jiwa. Ya, maka kita akan lihat dulu yang bagian yang paling bawah sesuai dengan urutan yang ditampilkan oleh Matius. Nah, ya. Matius katakan apa tadi? Coba kita lihat ya, karena ini ya sama. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Perhatikan di sana. Iblis mulai memakai firman Tuhan. Iblis mulai memakai firman Tuhan. Ya. Dari mana dia kutip? Dari mana?
Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ada tertulis kata iblis, ya, bahwa ia akan memerintahkan malaikatnya, mereka akan menangkap tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis tahu firman Tuhan. Ia kutip itu. Dan iblis benar paham bahwa Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Iblis paham bahwa itu harus digenapi oleh anak Allah Mesias. Luar biasa. Jadi kalau saya mau katakan teologinya iblis itu luar biasa. Hermeneutiknya iblis itu luar biasa dan tepat. Jangan main-main. Ketika dia kutip Mazmur itu tadi, itu benar. Memang tertuju kepada siapa? Kepada anak Allah. Dia kutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Dan itu disodorkan kepada iblis. Bayangkan luar biasa. Disodorkan kepada Yesus malah. Ini berkaitan dengan apa? Jatuhkanlah dirimu. Dari mana tadi? Dari hubungan baik Allah. Jatuhkanlah dirimu. Berkaitan dengan jiwa, nyawa. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus, seandainya Yesus ini kita seandainya Yesus lompat dari gedung hubungan baik Allah itu jatuh ke bawah. Ya, ini hanya seandainya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah manusia, ya, amin. Yesus manusia bukan? Iya. Dan dia juga Allah. Yesus juga dapat mati kan? Terutama yang sudah mengikuti mata kuliah kristologi sudah saya ajarkan bahwa Yesus memang manusia sejati, dapat mati. Seandainya manusia Yesus itu yang sejati itu lompat terjun dari hubungan dengan Allah, apa yang terjadi? Kematian bisa mengintai. Tetapi syukurlah karena ada tertulis. Ada tertulis apa? Malaikat akan menatang dia. Bayangkan, iblis tahu itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Yesus dirancang oleh Bapa, dipilih oleh Bapa sejak kekekalan dalam 1 Petrus. Sejak kekekalan ia ditetapkan untuk mati di atas kayu salib, bukan mati lompat dari bait Allah. Amin. Yesus juga tidak ditetapkan untuk mati dirajam dengan batu oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tidak. Kalau kita hitung dalam kitab Injil, berapa kali Yesus itu terancam mati. Ahli Taurat orang Farisi sudah ambil batu mau lempar Yesus. Waktu menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, sudah bergila. Banyak sekali kejadian-kejadian untuk membunuh Yesus, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena Yesus memang sudah dirancang, ditetapkan, dipilih oleh Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib, bukan mati di tangan para ahli Taurat dengan batu. Juga bukan mati lompat dari hubungan dengan Allah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang menariknya di situ? Coba kita lihat di sana. Yesus tahu dan iblis pun tahu kalau Yesus itu jatuh, maka ada malaikat yang menopang dia. Tapi Yesus meskipun tahu itu, Yesus tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh iblis. Dan menariknya, Yesus katakan apa? Di dalam Matius 4 ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Jangan mencobai Tuhan Allah. Coba, kita ini anak-anak Allah.
kehidupan kita pasti dijaga oleh Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Kehidupan kita dijaga oleh Tuhan. Amin. Tapi jangan konyol. Firman Tuhan dalam Matius 28, 19-20, Markus 15 juga, 16 ya. Ya, engkau akan menginjak kalajengking, meminum racun, bla 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 bla, dan kau tidak mati, maka mari kita minum racun, mati segera kamu. Coba-coba. Injak kalajengking, nggak apa-apa. Mana kalajengking? Ini kalajengking. Disengatlah kau, masuk bisanya, biru badanmu. Firman Tuhan dalam Markus 16 katakan, minum racun tidak apa-apa. Wih, luar biasa, kita tak Allah. Mari kita minum racun, minum cyanida sedikit, langsung jatuh. Ingat peristiwa Jessica Kawongso itu, hanya sedikit saja diminum, langsung ini habis, jatuh, mati, nggak tertolong, tidak tertolong sama sekali. Di luar negeri, di YouTube pernah terjadi itu. Apa yang terjadi? Ada pendeta atau misalnya saya lupa itu. Dia genapi Markus 16 itu. Dia setiap ibadah khotbah dia bawa ular. Nanti boleh dilihat di YouTube. Dia ular, dia praktekkan digigit. Waktu suatu beberapa kali masih selamat. Dan suatu kali memang digigit sama ular itu dan kena bisanya, mati langsung di tempat. Ada di YouTube-nya, saya pernah coba. Wah, memangnya orang konyol. Apa gunanya? Itu namanya konyol. Jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yesus Allah memang memelihara kita. Allah memang mengasihi kita. Tetapi jangan pernah mencobai Tuhan Allah kita. Itu artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga, merawat hidup kita. Nyawa kita di tangan Tuhan, betul. Semua orang tahu, tapi jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Amin. Untuk Anda sehat, maka Anda harus menjaga kesehatan. Oh Pak, nyawa kita ini di tangan Tuhan, mati hidup di tangan Tuhan. Betul, orang bodoh pun tahu. Tapi untuk menjaganya, engkau harus menjaganya, merawatnya. Amin. Engkau harus menjaga kesehatanmu. Engkau jangan sekali mencoba ini, mencoba itu. Jangan mencoba minum ini, mabok, bla bla bla. Karena itu sangat membahayakan tubuh dan bisa fatal bagi tubuh kita. Dan bisa saja kita mati gara-gara itu. Nah, oleh sebab itu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan pernah. Di situ menuntut bahwa kita pun harus menghormati Tuhan dan sekaligus menjaga. Anak-anak Tuhan justru harus merawat tubuhnya. Amin. Anak-anak Tuhan harus justru mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang diberikan kepadanya, sehingga kita menjaganya dengan baik. Bukan karena pengetahuan kita, Tuhan pelihara kita. Dengan demikian kita sembrono. Wah, berbahaya. Itu pemahaman yang salah. Sama seperti yang tadi, yang pendeta, saya nggak tahu pendeta dari mana itu. Dia praktekkan di depan jemaat bahkan. Ada di YouTube bahkan. Disengat oleh apa? Digigit oleh ular yang berbisa, mati. Itu namanya apa? Mencoba. Dia tahu firman Tuhan. Dia paham Tuhan akan pelihara, tapi di satu sisi dia mencobai. Gak mati Tuhan, ini mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hikmat yang diberikan Tuhan. Ya, tetapi ada juga bagian yang kita harus tanggung jawabi di hadapan Tuhan Yesus tidak akan mati karena dia lompat dari neraka. Itu tidak benar. Dan demikian juga kita harus menjaga, merawat kehidupan kita, sehingga itu boleh memuliakan Tuhan Allah. Dan jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Jangan pernah. Sumpah, wah itu berbahaya. Itu mencobai namanya. Tidaklah, nggak mungkin. Nah itu pasti Tuhan ini. Itu kadang-kadang perkataan anak Tuhan kan.
bilang, jangan, Tuhan pasti. Nah, kadang-kadang begitu. Yang ini harus hati-hati. Karena Tuhan juga berikan hikmat kepada kita. Ya. Sama seperti kalau kita pergi ke suatu tempat, ya, misalnya apakah ke hutan yang jauh sekali. Ada orang yang memperingatkan kepada kita, kamu sendirian. Iya. Nah, menurut pengalaman orang-orang yang sudah melewati hutan itu, biasanya jangan dilarang sendirian, karena hutan itu rawan, masih banyak hewan-hewan liar dan buas. Dan berikutnya juga, kamu kalau misalnya terjadi sesuatu, kamu tidak tertolong. Kenapa? Karena tidak ada lampu, warga jauh dari pemukiman, gak ada bisa nolong kamu. Ada Tuhan. Nah, contohnya begitu ya. Padahal ada begitu banyak orang yang sudah memberikan nasihat. Saudara, jangan lupa, nasihat dari orang-orang sekitar itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Amin. Suatu kali ada cerita. Terjadilah banjir yang hebat. Banjir. Dan seseorang ini, ya, dia hendak ingin sekali mencari bukti dari Tuhan. Banjir, kemudian dia berenang dan dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia capek berenang banjir, dia kata, Tuhan, aku ingin Engkau menampakkan dirimu, tolong saya. Pegang tangan saya Tuhan, dan selamatkan saya dari banjir ini. Gitu kan? Lepaskan aku dari banjir ini agar aku selamat. Apakah Tuhan datang? Kemudian lewatlah kayu yang besar di depannya. Kayu itu bisa saja dia naik ke atas kayu itu, dan dia bisa menumpang di situ, dan dia tidak capek, dan bisa dihantarkan ke tempat nanti sampai dia selamat. Betul ya? Gitu kan, kayu, kita bisa naik kayu kan, itu menolong kita kalau di banjir atau di laut, di sungai. Dia lihat kayu itu, ini bukan Tuhan, ini kan kayu, aku mau Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, aku butuh tanganmu langsung. Lewatlah penolong, regu penolong, pakai speedboat. Pak, mari kami tolong. Ya, pas sekali. Ini naik, mari Pak. Wah, regu penolong pakai speedboat. Apa dia bilang? Aku tidak butuh pertolongan Anda semuanya. Saya butuh pertolongan langsung dari manusia. Mari Pak, sini Pak. No, aku butuh Tuhan yang langsung menolongku. Bapak gimana sih? Ini kami mau nolong Bapak. Kalau Bapak naik perahu speedboat ini, Bapak pasti selamat. Tidak. Lewatlah speedboat. Speedboat bilang, orang bodoh ini kali ya. Terakhir, dia marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah 3 kali berseru, Engkau tidak menolong aku. Berarti Engkau memang tidak ada. Berarti Tuhan memang tidak ada. Ini hanya ilustrasi. Tuhan bilang apa? Nah, aku sudah kirim kayu, kau tidak mau naik. Nah, aku sudah kirim yang terbaik, speedboat, engkau tidak mau naik. 2 pertolongan itu, pertolongan dari itu adalah tangan Tuhan. Tapi engkau tak, karena engkau tidak mau, ya, aku tidak akan berikan yang ketiga. Akhirnya apa? Is dead. Kita sering lupa. Orang, teman, orang yang di sekitar kita dipakai Tuhan sebagai tangan perpanjangan Tuhan. Tuhanlah yang sedang berencana atas orang yang di sekitar kita. Amin.
Kita terlalu egois. Ingin Tuhan langsung turun tangannya mengangkatnya. Kita egois. Padahal Tuhan sudah kirim. Hati-hati. Orang yang di sekitarmu itu bisa saja Tuhan berencana atas dia. Amin. Coba lihat orang sekitarmu. Itu bisa saja orang. Saya ketika melihat Anda pun sama. Tuhan kirim Anda untuk saya. Dan demikian sebaliknya, saya untuk Anda. Amin. Kita jangan pernah lupa itu. Sehingga kita sadar firman Tuhan Roma 8:28 apa? Segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tegaskan lagi. Orang yang di sekitar kita Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda dikirim untuk saya dikirim untuk Anda. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan Matius, karena kita ikutin struktur dari alur narasi dari Matius. Yang ketiga, tadi berbicara tentang nyawa, kehidupan, jiwa. Maka yang ketiga adalah berkaitan dengan spiritual, penyembahan, roh. Dan iblis ayat 8, Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Waduh, ya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Sujud menyembahku, kata iblis. Sujud menyembahku. Hebat betul iblis ya. Dia tunjukkan kemegahan dunia. Berarti itu kota Roma gitu, kota Yerusalem yang megah kota Roma gitu. Bangunan-bangunan dan segala macam. Ya. Dia bilang, lihat, aku berikan itu semua kepadamu. Luar biasa ini. Kalau kau mau tunduk dan menyembah. Wah. Yang ketiga ini justru yang paling penting, karena berkaitan dengan spiritual penyembahan, yaitu roh. Pertanyaannya adalah, apakah alam semesta ini milik iblis? Iblis memang banyak berbohong. Iblis memang banyak berbohong. Kalaupun ada hal-hal tertentu yang bisa dia kuasai, mungkin ya bisa dia kuasai. Tapi untuk berkuasa atas alam semesta ini tidak sama sekali. Itu adalah kebohongan. Itu adalah tawaran yang menggiurkan agar Yesus mau menyembah Dia. Bayangkan loh iblis. Dia minta penyembahan kepada siapa? Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Terbalik, luar biasa. Dahsyatnya percobaan ini. Namun Yesus berkata apa? Enyahlah engkau. Sebab ada tertulis, ini juga firman Tuhan ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Yang ketiga yang paling penting, saudara. Tawaran dunia sering sekali membuat orang lupa Tuhan dan akhirnya menyembah Allah yang lain. Secara teologis doktrinal, saya memahami orang yang demikian sesungguhnya orang yang belum lahir baru. Secara doktrinal, orang yang dalam tanda kutip ya, Kristen, dulunya rajin sekolah minggu dan mungkin remaja atau setelah umum dewasa melayani Tuhan di gereja, tapi pada akhirnya masuk ke seberang dan akhirnya bahkan menyangkal Kristus. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai pendeta, padahal itu pendeta palsu. Ya. Dia katakan saya pendeta ini dulu pendeta hebat, saya mantan rektor ini bla bla bla, ketua STT bla bla bla. Apalagi masuk penjara yang baru keluar dari penjara, saya tidak akan sebutkan namanya. Sekarang dia menjadi
penceramah, bla bla bla, kan? Menghina. Dan akhirnya kemarin ditangkap polisi, masuk penjara, dan kemarin diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Dia sekarang orang Kristen terbaik. Dan mungkin di penjara sudah dikasih pencerahan sama polisi. Waktu ya sudah nonton di YouTube Deddy Corbuzier kan? Coba perhatikan wawancaranya. Kan berubah kan? Berubah. Selama 5 bulan ya dia di penjara. Saya yakin dan percaya itu. Ya, polisi lakukan sesuatu. Ya, itu berubah langsung. Tapi apakah berubah untuk seterusnya? Saya sih belum yakin. Karena dia masih keluar bersyarat. Namanya bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu apa? Masa uji percobaan. Kalau masih melakukan itu, berarti diangkut lagi dan dimasukkan lagi ke hotel Rodeo. Masuk lagi. Masih bebas bersyarat. Saya nggak tahu apakah benar-benar nanti berubah. Kita akan lihat. Nah, apakah orang-orang demikian yang akhirnya menyangkal Kristus dan menghina Yesus? Apakah dia orang-orang yang sebelumnya mengasihi Tuhan dan secara doktrinal saya menolak itu? Saya selalu tegaskan dalam doktrin soteriologi, orang yang demikian belum pernah lahir baru. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya menyembah, bukan menyembah Tuhan Yesus karena hal itu, karena dunia, karena tawaran-tawaran, karena tergiur akan kemegahan-kemegahan. Banyak dan akhirnya menolak Yesus. Dulu waktu tahun 2002 atau 2003, saya lupa, saya pelayanan di Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ya. Di Kampung Rambutan itu ada namanya Jalan Baru, Jalan Suci. Itu ada gereja. Dan saya lumayan di situ pelayanan. Ada sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun mungkin ya. Hampir 3 tahun. Iya, 2,5 tahunan. Dan saya tinggal di situ di Pastori. Ada pemuda kami, ya, pemuda. Ya, bapaknya Sunda, mamanya Batak Silalahi. Mamanya Silalahi. Ya, memang kesalahan lah. Kesalahan masa lalu orang tuanya ya. Ya, mamanya menikah dengan seberang. Lahirlah mereka. Ya. Dia 2 orang laki-laki, abangnya dan adiknya laki-laki. Namanya sangat agama seberang sekali, saudara. Muharram. Iya. Muharram namanya. Bukan haram, beda lagi ya. Muharram itu kan ada itu apa ya? Hari raya besar Muharram. Seberang. Namanya aja Muharram. Saya tidak sebutkan nama lengkapnya karena nanti saya mau upload di YouTube nggak enak. Tapi nama belakangnya Muharram. Kalau baca namanya Muharram, orang apa sih? Agama apa biasanya? Seberang. Memang ini bapaknya Sunda. Tapi namanya memang akta lahirnya dan KTP-nya Muharram. Karena bapaknya Sunda, mamanya yang Batak Silalahi. Tapi mamanya puji Tuhan akhirnya sungguh-sungguh di dalam Kristus dan melayani Tuhan di gereja di situ. Anak-anaknya pun demikian. Apa yang terjadi setelah dia lulus D3? Dia melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Dia lamar pekerjaan. Waktu apa ya namanya biasanya direktur atau apa itu perekrut ya, bagian perekrut lah. Baca identitasnya. Ini dia cerita langsung kepada kami ya di kesaksian juga. Kaget. Namanya Muharram. Tapi di bawahnya agama Kristen. Karena dia ikut mamanya memang, dibesarkan oleh mamanya. Kristen. Panggil sama bos. Kamu interview. Panggil. Nama kamu memang benar Muharram? Iya, Pak. Tapi kok di KTP kok kamu Kristen? Bagaimana mungkin nama Muharram? Pasti harusnya agamamu seberang. Iya, Pak. Dia cerita bla bla bla. Terus kamu ngikut mamamu? Iya, Pak. Oke. Kamu melamar pekerjaan di sini. Saya tawarkan kepada kamu bekerja. Kalau kamu mau bekerja dan saya akan terima kamu pekerjaan, kamu terima, saya terima kamu bekerja di sini. Saya tolong kamu dengan satu syarat.
apa itu? Pindah agama. Dari KTP-mu Kristen menjadi agama sebelah. Kalau kamu mau, saya tolong kamu bekerja di sini dengan baik. Saya pasti jamin kamu masuk. Karena yang interview atasan kamu. Coba pikirkan. Wah, bergumulnya. Bergumul. Puji Tuhannya, dia pulang dan dia cerita kepada mama. Dia cerita, puji Tuhannya mamanya apa? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mama bilang, tolak. Jangan takut. Ya. Kamu tolak pekerjaan itu, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Benar. Tolak. Bosnya panggil lagi, bagaimana? Maaf Pak, saya berdiskusi dengan mama saya dan akhirnya kami putuskan kami tidak menerima pekerjaan. Hah? Sudah, kalau memang itu keputusan, berarti saya tidak terima kamu bekerja. Ya, baik Pak. Sempat dia lagi nganggur, cari pekerjaan sana sini, cari pekerjaan sana sini, cari pekerjaan. Tapi saudara tahu? Tidak lama kemudian ternyata Tuhan sediakan yang terbaik. Dia lamar di suatu bank, bank, dan dia diterima. Amin. Kami dengar itu Tuhan. Sempat nganggur berapa bulan dia. Ternyata Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia. Dia tetap setia untuk mengikut Yesus. Dia tidak mau mengganti KTP-nya dari agama Kristen menjadi agama sebelah. Dia tetap setia dan Tuhan tahu. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyembah Allah yang lain. Amin. Amin. Kalau kita Keluaran pasal 20 katakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena aku adalah Allah yang cabur. Sama seperti itu. Iblis ingin Yesus menyembah dia, dan iblis ingin kita menyembah dia, menyembah. Iblis ingin kita menyembah iblis, tapi jangan pernah. Ingat Quran firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain. Amin saudara. Oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang terjadi, Yesus menang atas pencobaan. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, apapun pencobaan yang kita alami, apakah pencobaan hal yang bersifat fisik, lahiriah, pencobaan yang bersifat psikis, jiwa, nyawa, berkaitan dengan hal nyawa, psikis, kejiwaan, dan yang terakhir yang paling penting, pencobaan yang bersifat rohani, jangan pernah mau takluk kepada rayuan iblis. Kiranya kita menang atas pencobaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nantikan videonya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus.